والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah anugerahi kekuatan dalam diri kita untuk istiqamah mengamalkan yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari yang dilarang Allah hingga akhir hayat kita ala hadhihi niyyah wa ala niyyati salihah fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini kita kembali bisa hadir bermajelis di Masjid Al-Falah ini. Semoga niat baik kita untuk thalabul ilmi di malam hari ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, malam ini saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk ngaji tentang apa yang seyogianya dilakukan oleh seorang imam dan makmum ketika menunaikan ibadah salat berjamaah. Jadi kita belum membahas sifat salat Nabi. Jadi ada kajian khusus tentang salat itu yang disebut dengan sifat salat Nabi yang menunjukkan bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara ruku, i'tidal, sujud, bagaimana bacaannya, itu nanti masuk pada bab sifat salat Nabi. Kita tidak ngaji itu malam hari ini, tapi kita ngaji bagaimana seharusnya seorang makmum itu berlaku dia sebagai seorang makmum. Begitu juga seorang imam itu bagaimana harusnya dia berlaku sebagai seorang imam. Disebabkan kalau salat berjamaah itu kan pasti ada imam, pasti ada makmum. Kalau tidak ada imamnya berarti tidak salat jamaah. Kalau ada imam dok tidak ada jamaahnya ya tetap saja dia tidak bisa dikatakan jamaah. Maka harus ada imam, harus ada makmum. Nah, disebabkan karena antara imam dan makmum itu mesti banyak apa? Makmumnya. Gitu, tidak mungkin banyak imamnya. Dan di antara kita ini mesti lebih banyak yang sering menjadi makmum dibandingkan menjadi imam. Kita bahas dulu bagaimana perilakunya seorang makmum itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadisnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung saja ingin saya sampaikan. Pertama, Bapak Ibu, seorang makmum itu ya harus dia mengikuti imam. Tidak boleh dia tidak mengikuti imam. Misalnya disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan oleh beliau pernah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Sesungguhnya kata Nabi, seseorang itu dijadikan imam itu makmumnya itu wajib ngikuti imam itu. Dikatakan beliau, "Fala takhtalifu alaihi."
janganlah kalian menyelisihi imam itu. Jangan menyelisihi itu maksudnya jangan berbeda dengan imam itu. Makanya kalau kita ngaji di dalam takrib itu akan ditemukan ucapan dari penulis takrib itu bahwa seorang makmum itu wajib di dalam hatinya saat berniat itu dia mengatakan makmuman. Wajib niku. Jadi kalau jenengan salat berjamaah tidak mengatakan makmuman di dalam niat panjenengan, salat jamaahnya itu tidak sah. Walaupun jenengan mengikuti imam itu. Mengapa demikian? Disebabkan karena makmum itu ya wajib mengikuti imam, maka dia harus hadirkan niat di dalam hatinya makmuman. Maka kalau maghrib misalnya usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil kiblati makmuman. Harus ada makmumannya kalau memang menjadi apa? Makmum. Tapi imam itu tidak wajib baginya mengatakan imaman, sunnah hukumnya. Mengapa? Karena imam itu tidak berniat menjadi imam pun kalau ada yang di belakang dia mengikuti dia, ya tetap dia menjadi apa? Imam. Tapi sunnahnya dia harus mengatakan apa? Imaman. Tapi kalau dia tidak mau melakukannya atau dia lupa, salat berjamaah itu tetap sah. Tapi tidak dengan makmum. Itulah Bapak Ibu. Jadi sedikit saya singgung tentang niat itu. Jangan sampai jenengan salat berjamaah jadi makmum tidak mengatakan makmuman di dalam niat itu. Makanya dikatakan tadi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Seseorang itu menjadi imam, maka makmumnya itu wajib dia mengikuti imam itu, tidak boleh apa? Berbeda dengan imam itu. Jadi kalau misalnya imamnya takbiratul ihram Allahu Akbar, makmumnya ruku, ya. Imamnya ruku, jangan makmumnya sujud. Itu namanya berbeda dengan imam. Maka oleh Nabi dikatakan fa iza raka'a farka'u, kalau seandainya imam itu ruku maka rukuklah. Wa iza qala sami Allahu liman hamida, apabila imam itu mengatakan sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana lakal hamdu. Ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Perlu kita kaji ini. Bagaimana sebenarnya? Benarkah kalau misalnya imam itu mengatakan sami Allahu liman hamida, lalu makmum mengangkat badannya dari ruku itu dia juga mengucapkan dia ucapkan Rabbana lakal hamd. Pribun niku. Nek jenengan bagaimana? Jenengan nek misalnya imam itu mengatakan sami Allahu liman hamida, saya yakin panjenengan sering mengatakan apa? Rabbana lakal hamd. Padahal maknanya hadis ini tidak seperti itu sebetulnya. Itu jenengan lihat deh nanti di empat mazhab itu yang saya tahu misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali itu sama itu. Mereka mengatakan apa? Ya nek imam itu mengatakan sami Allahu liman hamida, maka makmum itu juga mengatakan sami Allahu liman hamida. Ketika tangannya sudah lurus ke bawah, baru dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Mengapa demikian? Begini, ketika imam takbiratul ihram ucapannya apa? Allahu Akbar. Jenengan ucapannya apa? Allahu Akbar. Sama kan ya? Ketika imam itu ruku, jenengan mengucapkan apa? Imamnya mengatakan Allahu Akbar. Jenengan ucapkan apa? Allahu Akbar. Ketika imamnya sujud, Allahu Akbar. Jenengan ucapkan apa? Ya Allahu Akbar. Bahkan ketika imamnya Assalamualaikum warahmatullah, jangan ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Tidak waalaikumsalam loh ya. Nanti beda. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya. Lah, itu loh yang dimaksud. Termasuk di dalamnya sami Allah itu juga seperti itu sebenarnya. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan ya sama dengan baca Rabbana lakal hamd. Tapi perilakunya itu kan sebenarnya sama. Jadi apa?
Rabbana walakal ham itu ketika orang sudah menjulurkan tangannya ke bawah. Ngapunten nggih. Sami Allahu liman hamidah, begitu dah tangannya ke bawah, baru dia baca apa? Rabbana lakal ham. Ya. Lo imam seperti itu, kenapa makmum kemudian menjadi sami Allah ketika tangannya diangkat itu kok dia baca Rabbana lakal ham? Itu loh masalahnya. Padahal ketika tangan itu diangkat, mestinya ya bacaannya bukan Rabbana lakal ham, tapi sami Allahu liman hamidah. Ketika dah tangannya ke bawah, barulah kemudian dia mengucapkan Rabbana lakal ham. Itulah masalahnya. Tapi kan sekarang sudah banyak nih beredar. Bahkan bisa jadi di Al-Falah sendiri banyak yang seperti itu. Kalau saya terus terang, yang saya ngaji juga dengan mereka itu ya saya sampaikan, namanya sami Allah liman hamidah itu adalah perilakunya itu ketika tangannya diangkat, begitu dah itu tangannya ke bawah, ketika sudah lurus baru diucapkan Rabbana lakal hamd. Itu sejak dulu seperti itu. Saya dulu zaman saya masih SD pun ya seperti itu, guru-guru itu ngajari. Gitu loh. Tapi sekarang kok mulai berbeda gitu kan. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah, itu tidak. Tapi maksud saya, khusus misalnya yang kita pelajari mazhab Syafi'i, Syafi'iyah itu seperti itu. Jadi ketika kemudian imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, tangannya ke bawah, baru kemudian makmum itu sami Allahu liman hamidah juga, tangannya diangkat, langsung setelah itu ke bawah baru dibaca Rabbana lakal hamd. Itu kan berbeda toh selama ini yang terjadi. Lo imam tuh ngangkat tangannya dia baca sami Allah liman hamidah, kok makmumnya mengangkat tangannya apa bacaannya Rabbana lakal hamd. Jadi fakulu oleh Nabi itu dikatakan fakulu Rabbana lakal hamd, itu tidak bermakna maksudnya itu adalah dibaca ketika ngangkat tangan tuh sami Allah liman hamidah apa Rabbana lakal hamd. Tapi yang dimaksud itu kalau imamnya itu mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya baca dulu sami Allahu liman hamidah baru dibaca Rabbana lakal hamd. Itu kadang seringkali kita ndak jelas memahami hadis itu. Ada beberapa nanti akan saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Nah, itu lain hal lah, nanti kita bahas secara lebih detail itu. Jadi kata Nabi gitu, wa iza sajada fasjadu, kalau imamnya itu bersujud maka bersujudlah. Wa iza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau seandainya imam itu salatnya duduk, maka makmumnya wajib salatnya apa? Duduk. Bagaimana itu? Boleh enggak kira-kira imam itu dia enggak kuat kakinya untuk berdiri, dia salat duduk? Gimana itu? Harus diganti ke imamnya atau kita yang harus duduk? Ya kalau menurut hadis itu tidak perlu diganti imamnya. Justru makmum itu yang bareng-bareng juga sholatnya apa? Duduk. Sholatnya berbaring ojo, angel nih gue. Sholatnya imam berbaring semua keturun kabeh nih gue. Tapi kalau duduk itu masih bisa duduk. Makanya kan disebutkan Nabi, wa iza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Seandainya imam itu salatnya duduk, maka makmum itu semuanya juga salatnya apa? Duduk. Nah, itu loh Bapak Ibu. Jadi yang berbeda-beda itu nanti kita akan bahas lebih detail saatnya nanti insyaallah ada. Lah, ini tadi. Jadi ngikuti imam niku hukumnya wajib bagi seorang makmum itu. Apa yang dimaksud ngikuti imam itu? Konsekuensinya gini loh. Kalau panjenengan sudah mengatakan makmuman, itu ngikuti imam itu maksudnya adalah seorang makmum itu tidak boleh mendahului imam. Ya. Yang kedua tidak boleh membarengi imam. Yang ketiga tidak boleh mengakhirkan agak lama dari gerakan imam itu. Misalnya gini, ngapunten. Seorang imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu tangannya sedangkep, itu baru makmum itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi juga sering ada, mudah-mudahan di Al-Falah ini tidak ada,
sering ada imamnya masih Allah gitu. Itu makmumnya sudah Allahu Akbar. Ya, mendahului imam, padahal imamnya itu belum selesai Allah gitu. Dia sudah Allahu Akbar. Itu tidak boleh nih. Tapi juga tidak boleh berjarak terlalu lama dalam takbiratul ihram niku. Misalnya imamnya sudah Allahu Akbar, dia masih macam-macam ngorei giginya, ngono barang, gitu kan? Ingusnya lah macam-macam, baru kemudian tidak boleh itu. Jadi harusnya itu ketika takbiratul ihram imam itu segera begitu dia makmum itu pun segera takbiratul ihram. Gitu loh, maksudnya itu begitu. Tapi juga tidak boleh terlalu lama dia jaraknya. Misalnya gini. Termasuk tadi ngapunten nggih kalau saya bisa praktekkan saya berdiri. Jadi gini, seringkali itu Bapak Ibu, ketika imam itu mau ruku, Allah, baru Allah dia, makmum itu sudah mengucapkan Allah juga, akhirnya turun dia bareng dengan imam itu. Itu kalau dalam fikih salat itu udah makruh niku. Membarengi imam niku hukumnya apa? Makruh. Jadi jangan dibarengi imam itu, apalagi didahului. Ya, imamnya baru mau sujud begini, Allah, dia jelungup dulu. Sudah duluan sujud. Lah itu juga enggak boleh, gitu loh. Lah yang seringkali jadi masalah itu penyebabnya imam. Apa? Ketika bangun dari sujud, dia sujud kan? Lah dia bangun itu kan mestinya dia panjangkan dari sujud Allah, dia panjangkan Hu Akbar gitu kan. Mestinya gitu. Tapi ada juga loh imam itu Allahu Akbar. Dia baru begini, Allahu Akbar. Lah makmum itu karena menyangka sudah imamnya berdiri, ya baru dia langsung berdiri. Akhirnya dia mendahului siapa? Mendahului imam itu. Nah, yang model seperti itu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak dibolehkan. Makanya kita harus memahami juga imam itu seperti apa perilakunya di dalam tuntunannya baginda Nabi. Makmum itu seperti apa juga harus diketahui. Jadi itu tadi yang pertama, bahwa yang namanya imam makmum itu wajib dia mengikuti apa? Imam. Termasuk di dalamnya mengakhirkan. Bagaimana? Imam itu sudah tahiyat dari sujud terakhir. Seringkali kan orang ngapunten karena ada Nabi menjelaskan di sujud terakhir itu, di sujud itu saat yang dekat dengan Allah kan. Oleh Nabi dikatakan perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah. Itu sebenarnya tidak di sujud terakhir saja, itu di setiap sujud. Tidak disebut di dalam hadis itu sujud terakhir. Tapi seringkali diambil di sujud terakhir itu, ketika imamnya sudah duduk tahiyat, dia masih sujud. Bopo sing dijaluk suwe banget gitu kan. Macam-macam yang dia imamnya itu sudah tahiyat. Begitu kemudian dia duduk, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Itu bagaimana itu? Itu termasuk mengakhirkan seperti itu, tidak boleh juga. Berarti dia tidak ngikuti imam. Itu sebabnya kalau sholat berjamaah niku, makmum itu wajib ngikuti imam. Jangan dilama-lamakan oleh makmum itu untuk ngikuti imam itu. Tapi ini apa yang menjadi tolok ukurnya? Itu begini, kapan seseorang makmum itu baru boleh dia bergerak untuk ngikuti imam itu? Misalnya, kalau sujud itu ya ketika sudah posisi dahinya imam itu menyentuh kepada tempat sujudnya, baru makmum itu bergerak. Ruku itu bagaimana? Ruku itu ketika telapak tangan dari imam itu sudah menyentuh kedua lututnya dan kepalanya imam itu sudah turun mestinya, baru kemudian makmum itu boleh mengikutinya. Itu misalnya disebutkan dalam Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali itu. Wala yanbaghi lil ma'mum ay yataqaddama al-imam
fi af'alihi aw yusawiyahu. Tidak seharusnya seorang makmum itu mendahului imam dalam perilakunya. Bal yambaghi ayat ta'akhkhara anhu, yang mestinya terjadi itu adalah dia mengakhirkan tidak maksudnya mengakhirkan lama itu tidak, tapi diberi kesempatan kepada imam itu terlebih dahulu untuk menjalankan perilakunya itu. Maka di sini dikatakan wala yahwil lirruku' illa idzan tahal imam ila haddar ruku'. Pertama, kalau dia ruku', kapan itu? Ketika imam itu sudah sampai pada tahap di mana seorang imam itu dikatakan ruku'. Maka tadi saya katakan telapak tangannya sudah menyentuh kepada lututnya. Lalu dikatakan lagi wala yahwil lis-sujud ma lam tasil jabhatu al-imam ilal ardi. Ketika sujud itu adalah ketika dahinya imam itu sudah menyentuh kepada kepada tempat sujud itu. Baru kita sebagai makmum itu mengikutinya. Ngapunten, saya itu termasuk yang ketat memang dalam keadaan yang seperti ini. Saya tidak mau mengikuti imam belum selesai dia baru kemudian kita ikuti bareng, itu saya tidak mau. Termasuk sujud pun gitu. Tapi terkadang ya jamaah itu kan biasa tuh, lebih ngikuti lebih cepat gitu, sehingga seolah-olah menjadi bareng. Jadi kadang saya tertinggal sendiri, bukan tertinggal apa-apa, karena memang saya berpegang kepada apa yang dikatakan juga oleh Imam Al-Ghazali ini berdasarkan hadis yang tadi. Jadi artinya apa? Seyogianya gerakan imam itu sudah sempurna dia pada posisi rukuknya, pada posisi sujudnya, barulah makmum itu mengikuti gerakannya. Gitu loh. Tapi terkadang ya imam sok nyeleneh juga kan. Imam itu sok cepet-cepat, akhirnya makmumnya tidak bisa menyesuaikan, bahkan akhirnya makmum itu ikut cepet-cepet. Makanya di situ dibutuhkan ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, makmum itu wajib dia membaca suratul Fatihah. Dia menjadi makmumkah, dia menjadi imamkah, salatnya salat sunnahkah, salat wajibkah, bahkan salat jenazah sekalipun wajib membaca Al-Fatihah. Kira-kira ada enggak salat yang enggak ada Fatihahnya? Enggak ada kan? Semua salat itu ada Fatihahnya. Tapi tidak semua salat ada rukuk sujudnya. Ya salat jenazah itu kan enggak ada rukuk sujudnya. Tapi Fatihahnya tetap ada. Nah, lalu bagaimana caranya? Begini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kalau masalah tentang wajibnya membaca suratul Fatihah itu ada hadis yang sifatnya itu umum. Sifat umum yang dimaksud dalam sholat apapun wajib suratul Fatihah. Jadi Nabi itu kata Ubadah bin Somit, pernah beliau itu sholat subuh. Lah ketika sholat subuh itu baginda Nabi ketika membaca Al-Quran, membaca ayat-ayatnya itu, membaca suratul Fatihahnya itu terutama, beliau terganggu. Terganggu mengapa merasa terganggu? Karena siapa namanya? Makmum itu banyak yang membaca juga suratul Fatihah, banyak juga yang membaca surah selain suratul Fatihah. Maka kata baginda Nabi ketika selesai sholat itu kepada para jamaah itu, fala taf'alu illa bi ummil Qur'an. Kalian jangan membaca surah apapun di dalam sholat itu kecuali kecuali Ummul Quran. Ummul Quran itu maknanya apa? Suratul Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Karena tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, artinya apa? Umum kan itu. Salat apapun tidak sah dia kecuali dia membaca suratul Fatihah.